Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang image pada multimedia. Jadi pertama, apa itu multimedia? Multimedia adalah kombinasi berbagai bentuk media yang berbeda, seperti teks, gambar, suara, video, animasi, dan interaktivitas, yang digunakan secara bersamaan untuk menyampaikan informasi atau memberikan pengalaman tertentu kepada pengguna. Dalam konteks teknologi dan komunikasi, multimedia sering digunakan untuk memperkaya presentasi, aplikasi, atau konten di internet sehingga lebih menarik dan mudah dipahami. Ada beberapa elemen utama dalam multimedia. Yang pertama itu teks, digunakan untuk memberi informasi secara tertulis. Yang kedua ada gambar, yang mencakup foto, ilustrasi, atau grafik yang membantu menjelaskan konsep secara visual. Yang ketiga ada audio, meliputi musik, suara, atau narasi yang memperkaya pengalaman. Keempat ada video, berisi gambar yang bergerak yang seringkali digunakan untuk mendemonstrasikan konsep atau menceritakan sebuah kisah. Yang kelima ada animasi, yaitu elemen visual yang bergerak, biasanya digunakan untuk menjelaskan ide yang lebih kompleks dengan cara yang lebih dinamis. Dan yang keenam ada interaktivitas, yaitu di mana pengguna dapat berinteraksi dengan elemen-elemen dalam konten, seperti melalui klik, sentuhan, atau manipulasi secara langsung. Multimedia ini sering diterapkan dalam pendidikan, hiburan, periklanan, dan komunikasi bisnis karena kemampuannya yang menyajikan informasi dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Pada penjelasan hari ini saya akan menjelaskan tentang image atau gambar. Jadi gambar ini dalam konteks multimedia itu merujuk pada representasi visual yang digunakan sebagai bagian dari kombinasi berbagai media untuk mencapai informasi, memperjelas pesan, ataupun meningkatkan pengalaman pengguna. Gambar dalam multimedia dapat berupa foto, ilustrasi, grafik, diagram, atau peta yang memiliki fungsi spesifik untuk membantu atau memperkaya komunikasi atau penyampaian pesan. Ini adalah beberapa poin bagaimana gambar itu bisa berkontribusi dalam multimedia itu. Yang pertama, visualisasi informasi. Jadi gambar ini digunakan untuk membantu menjelaskan atau memvisualisasikan ide atau konsep yang sulit dijelaskan hanya dengan teks. Misalnya diagram, grafik, atau foto yang dapat menyederhanakan informasi kompleks dalam presentasi multimedia. Lalu yang kedua, daya tarik visual. Jadi gambar ini menambah daya tarik visual pada konten multimedia, menjadikannya lebih menarik dan mudah diingat. Dalam iklan atau situs web yang sering kita lihat, gambar ini berfungsi untuk menarik perhatian penggunanya secara langsung. Lalu ketika ada penguatan pesan, dalam video, presentasi interaktif ataupun aplikasi pembelajaran multimedia, gambar ini digunakan untuk memperkuat pesan atau tema yang ingin kita sampaikan. Gambarnya relevan dengan topik dapat memperjelas maksud atau tujuan kontennya. Yang keempat ada penyampaian emosi dan suasana gambar. Gambar itu dapat menyampaikan suatu emosi atau suasana hati yang tidak dapat dijelaskan melalui teks. Misalnya dalam animasi atau video, gambar dan ilustrasi sering digunakan untuk membangun suasana tertentu yang memperkaya pengalaman pengguna. Lalu yang kelima, integrasi dengan elemen multimedia lainnya. Jadi seperti elemen multimedia lainnya, gambar ini digabungkan seperti audio yang berupa narasi atau musik, teks, dan video untuk menciptakan pengalaman yang lebih dinamis dan interaktif. Lalu sini ada contoh membaca image. Dan ada library untuk baca image itu, di mana 6P ini adalah library yang digunakan untuk operasi matrix. Matplotlib ini library yang digunakan untuk plotting. CV2 ini adalah library OpenCV yang digunakan untuk membaca, menulis, dan memproses gambar. Lalu OS ini adalah library yang digunakan untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Lalu di sini ada dua jenis gambar yang saya implementasikan menggunakan format ini. Lalu untuk mode gambar yang sudah kita baca tadi,
itu meloadingnya menggunakan cv2.imread, yang dimana menggunakan fungsi auth.join untuk membuat path untuk image kita, lalu fungsi cv2imread untuk meloading gambar kita untuk menampilkan gambar yang udah kita taruh, lalu cv2imshow ini untuk menampilkannya. Ini gambar yang telah saya berhasilkan yang pertama dari game Genshin Impact dan Persona 5. Nah, gambar-gambar ini warnanya tidak sesuai karena gambar tersebut berformat BGR dan bukan RGB, sehingga untuk membuatnya menjadi warna asli kita harus mengkonversinya menjadi RGB. Apa itu BCR dan RGB? Jadi BCR dan RGB ini dua jenis format warna yang digunakan untuk menyimpan dan menampilkan gambar secara digital. Kedua ini merujuk pada komponen warna dasar seperti R adalah red atau merah, G itu green atau hijau, B itu blue atau biru. Format ini sering digunakan dalam berbagai perangkat dan aplikasi untuk menentukan warna dan setiap pixel di gambarnya. RGB ini setiap pixelnya dalam gambar ini terdiri kombinasi 3 nilai, yaitu merah, hijau, dan biru. Nilai-nilai ini biasanya berkisar dari 0 hingga 255 dengan kombinasi yang berbeda menghasilkan berbagai warna. Ketika komponen digabungkan dengan nilai maksimum, hasilnya adalah warna putih, sedangkan nilai minimum untuk komponen menghasilkan warna hitam. Seperti ini, RGB 25500 akan berwarna merah, RGB 02550 akan hijau, RGB 00255 akan biru, lalu RGB 255 termasuk warna putih, begitu setelahnya RGB 000 akan menghasilkan warna hitam. RGB ini biasanya digunakan dalam kamera elektronik seperti monitor komputer, layar TV, kamera, dan peralatan digital lainnya. Lalu BGR ini sering digunakan beberapa sistem penggambar dan pemrograman seperti OpenCV yang secara default menggunakan urutan warna BGR. Meskipun komponennya sama seperti RGB tadi, tetapi urutannya berbeda. Jadi gambar yang disimpan dalam format BGR perlu dikonversi jika yang digunakan dalam aplikasi yang menggunakan RGB. Seperti ini, BGR 25500 akan menghasilkan warna biru, berbeda dengan RGB tadi yang hanya kebalikannya yaitu warna merah. Juga selanjutnya, BGR ini lebih umum digunakan dalam aplikasi pemrograman tertentu seperti OpenCV karena alasan storage atau efisiensi dalam pengolahan data gambar. Lalu untuk mengkonversi BGR ke RGB menggunakan kode ini cv2.cv3 ini adalah gambar yang masih dalam format BGR tadi, dan ini adalah kode untuk merubahnya ke dalam format RGB. Lihat pada gambar ini, pada gambar 1 dan gambar 2 ini warnanya sudah terlihat asli. Lalu mengubah kedua pewarnaan ini menjadi abu-abu yang kita menggunakan format color BGR to be gray. Ini adalah seperti coding tadi, kita harus memasukkan gambar yang masih dibuat dalam format BGR, lalu kita buat apa yang ingin kita konversikan seperti tadi itu adalah RGB, lalu kita akan sini akan mengkonversi menjadi grayscale, maka menggunakan format BGR to gray. Lalu warna-warna tadi berubah menjadi warna abu-abu. Lalu misalnya kita menutup screen QR ini, itu bisa kita tutup dengan pixel-pixel seperti ini. Kita menggunakan kotak merah untuk menutup ini. Mungkin hanya segitu, sekian dari saya, terima kasih telah menonton.